أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di masa-masa seperti sekarang ini teringat juga kita dengan kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Ceritanya begitu indah. Di Quran surat As-Sad ayat 41 sampai 43. Pada saat itu Nabi Ayub alaihissalam diberikan cobaan berupa penyakit yang begitu dahsyat. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Apakah dia berdoa meminta kesembuhan? Atau apakah dia mengeluh kepada Allah Tuhannya atas penyakit yang ditimpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam? Ternyata tidak. Nabi Ayub hanya mengatakan, "Ya Allah, aku sedang sakit." Itulah yang kemudian semestinya sebagai muslim kita bisa meneladani. Bagaimana melihat penyakit, sakit, dan kesehatan di kehidupan kita. Banyak ulama yang sudah memberikan tuntunan kepada kita lewat kitab-kitabnya dan tausiahnya. Hidup tentu saja sebaiknya dan semestinya lah digunakan untuk beribadah kepada Allah seperti apa yang sudah disampaikan di Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kemudian ada saat-saat tertentu Allah ingin menguji kita seberapa dan bagaimana kita bersikap saat diberi suatu ujian, cobaan, dan perbedaan pengalaman yang dialami di kehidupan. Salah satunya akibat penyakit. Karena memang kehidupan adalah cara Allah melihat kita, melihat bagaimana kita bersikap
dalam menghadapi kesusahan, kesenangan, nikmat, bahkan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan sakit, keduanya menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sudah menyampaikan banyak nasihatnya apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami sakit. Secara umum, ketika penyakit itu datang, hukum bagi kita untuk mengobati dari penyakit itu adalah mubah atau diperbolehkan. Tapi seperti kaidah yang dikatakan dalam sebuah hadis, la dororo wa la diroro, tidak boleh ada doror dan diror. Hadis riwayat Ahmad, Malik dan Ibnu Majah, di mana dalam mengobati penyakit tidak boleh mendatangkan bahaya yang lainnya. Tapi secara umum ulama dari mazhab Hanafi, Maliki sudah bersepakat untuk mengatakan bahwa mengobati penyakit itu adalah diperbolehkan atau mubah. Dalam mazhab Maliki bahkan dikatakan sebagai tidak mengapa untuk berobat, la basa ditadawai. Tapi kemudian di mazhab Syafi'i, yang juga mungkin sudah kita dengar pendapat dari para ulamanya, bahwa mengobati dari penyakit itu adalah diutamakan atau disukai, lebih disukai bagi kita ketika dikenai penyakit, ya kita lebih disukai untuk mencari obatnya. Tapi kemudian ada lagi pendapat yang dikatakan oleh satu mazhab Al-Hanabilah yang mengatakan justru yang lebih utama itu adalah tidak berobat, karena disitulah hamba Allah kemudian bisa menunjukkan seberapa besar kesabarannya dalam menerima penyakit tersebut, seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Tapi kemudian ada juga sebuah hadis yang jelas mengatakan ketika kita bisa bersabar mendapatkan atau ketika menerima sebuah penyakit itu, Allah akan memberikan surga. Seperti sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullah kepada yang mengatakan, berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga? Aku menjawab, iya tentu. Ibnu Abbas berkata, ialah wanita berkulit hitam itu. Ia pernah mendatangi Rasulullah dan berkata, sungguh aku sering kesurupan dan sungguh aku sering tersingkap aurat. Berdoalah kepadaku untukku. Rasulullah Muhammad menjawab, jika kamu ingin bersabar, niscaya bagimu surga. Dan jika kamu ingin aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Kemudian wanita itu berkata, aku akan bersabar. Dan itulah yang kemudian didapatkan oleh wanita itu. Karena dia bisa bersabar atas penyakit yang dia derita, maka surga untuknya. Lantas jalan tengahnya bagaimana? Para ulama kemudian memberi jalan tengah bahwa ketika kita menerima cobaan, ujian berupa penyakit, yang bisa kita lakukan adalah tentu saja kalau penyakit itu bisa diobati, haruslah kita segera berobat. Kalau kemudian di antara kita termasuk orang-orang yang masih produktif, masih begitu banyak manfaatnya bagi masyarakat, tentu saja wajib untuk berobat, untuk mengobati dari penyakit tersebut. Tetapi ada pilihan lain bagi kita yang kemudian mungkin sudah berusia lanjut dan melihat bahwa menurut ilmu kedokteran agak sulit untuk bisa menyembuhkan penyakitnya, maka bersabar adalah pilihan yang utama. Dan ketika bersabar itu dilakukan, tentu saja
surga bisa didapatkan. Begitulah kaidah muslimin, orang beriman ketika bisa selalu mendapatkan ridho Allah pada kondisi sakit dan kondisi sehat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.